Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat data semua. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Wildan. Untuk kali ini saya akan membahas terkait beberapa pertanyaan, di antaranya banyak teman-teman khususnya TK dan PAUD yang mengalami kasus invalid pada data GTK dengan keterangan sebagai berikut. Nah, contohnya kayak gini. Di data GTK pada saat validasi muncul keterangan tanggal CPNS, selisih, dan seterusnya. Padahal GTK ini statusnya adalah GTY atau GTT. Setelah dicek di data rinci PTK, ternyata memang tidak ada tanggal CPNS. Tapi kenapa pada saat validasi muncul keterangan invalid dengan keterangan tanggal SK CPNS? Nah, bagaimana solusinya? Nah, akan saya jelaskan pada video tutorial berikut ini. Yang pertama, silahkan login dulu ke aplikasi Dapodik ya. Setelah login, selanjutnya agak kembali ke data awal. Jika teman-teman belum mengerjakan, artinya baru dalam proses registrasi, belum mengerjakan apapun, terus cek validasi, ternyata muncul data invalid kayak tadi, ya kan? Muncul invalid kayak tadi. Bisa juga dengan cara yang pertama, yaitu silahkan konfirmasi ke admin dinas, dinas kabupaten kota, untuk melakukan penugasan atau mapping ulang penugasan pada data GTK itu. Itu cara yang pertama. Kalau sudah di mapping oleh admin dinas, nah teman-teman harus melakukan proses registrasi ulang. Jadi harus uninstall aplikasi, lalu install lagi dan generate prefil, registrasi lagi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana kalau satuan pendidikan atau operatornya sudah mengisi data banyak? Nah, ketahuan invalidnya pada saat validasi, sehingga mau install ulang ya, karena mengerjakannya sudah banyak, jadi seakan-akan ya mubadir, atau istilahnya ya eman-eman, untuk mengulang data dari awal. Nah, solusi yang kedua, silahkan GTK yang bermasalah tadi, GTK yang invalid ini, statusnya invalid ini, dikeluarkan saja dulu dari Dapodik. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya ya? Tinggal pilih di data PTK, lalu penugasan, keluar karena apa? Di sini diisi aja. Mutasi, mengundurkan diri, keluarkan, tidak masalah. Misalnya ini saya pilih mengundurkan diri, tanggalnya mau diisi atau dikosongi juga tidak masalah sebenarnya. Simpan. Nah, maka data PTK tersebut akan keluar dari Dapodik. Selanjutnya, karena data PTK tadi yang saya keluarkan adalah kepala sekolah, sehingga sekolah ini atau satuan pendidikan ini tidak punya kepala sekolah. Ingat, syarat untuk sinkron ya adalah sekolah harus punya kepala sekolah. Kenapa? Kalau tidak punya kepala sekolah ya tidak bisa melakukan proses sinkronisasi. Lalu bagaimana caranya agar sekolah tersebut bisa melakukan proses sinkron? Caranya adalah silahkan menunjuk salah satu GTK sebagai kepala sekolah. Walaupun jenis PTK-nya di sini adalah guru kelas. Nah, kalau jenis PTK-nya guru kelas, ini jenis PTK ini guru kelas, kan tadi saya bilang dijadikan kepala sekolah sementara. Kalau di sini jenis PTK-nya guru kelas, maka untuk tugas tambahan yang ditambahkan di sini adalah bukan kepala sekolah ya. Kalau jenis PTK-nya guru kelas, tugas tambahannya tidak boleh kepala sekolah, melainkan PLT kepala sekolah. Nomor SK silakan diisikan, TMT-nya
disesuaikan saja karena nanti kan hanya untuk mensiasati proses sinkronisasi. Simpan. Nah gini, setelah menunjuk salah satu GTK jadi PLT, maka secara otomatis di beranda ini akan muncul kepala sekolahnya. Saya coba refresh dulu. Jadi syaratnya kalau tidak ada kepala sekolahnya, silahkan menunjuk salah satu GTK untuk jadi kepala sekolah supaya teman-teman bisa melakukan proses sinkron. Kenapa? Kalau tidak bisa sinkron, maka apa yang dikerjakan menjadi sia-sia, terutama bagi teman-teman yang sudah mengerjakan datanya banyak sekali. Ini ya. Ini harus PLT. Nggak bisa PLT. Nah, simpan. Saya ganti PLT, saya refresh dulu. Nah, di sini sudah muncul PLT-nya. Sehingga kalau mau sinkron otomatis sudah bisa, tinggal melakukan pengaturan, tukar akses pengguna, lalu masukkan pilih GTK yang jadi PLT ini pada saat melakukan proses tukar pengguna. Nah, langkah selanjutnya saya pastikan bisa melakukan proses sinkronisasi. Itu solusi jika menemui permasalahan kasus PTK dengan keterangan pada saat validasi ya. Keterangannya kayak begini. Keterangannya seperti ini. Ada tanggal SK CPNS pada menu validasi dengan keterangan tanggal CPNS padahal GTK tersebut berstatus GTY. Kenapa sih muncul masalah ini? Sebenarnya kasus ini muncul karena waktu tahun pelajaran sebelumnya, yang pasti ini terjadi pada jenjang TK dan PAUD. Waktu tahun pelajaran sebelumnya, sekolah tersebut menggunakan Dapodik versi online. Nah, yang banyak kasus terjadi adalah sekolahnya menggunakan Dapodik versi online, sehingga muncul permasalahan seperti tadi. Sebenarnya tidak banyak, hanya beberapa sekolah saja. Nah, itu terkait solusi bagaimana jika muncul keterangan invalid saat validasi data GTK dengan keterangan kayak gini. Nah, demikian terkait penjelasan saya untuk mengatasi proses invalid jika ditemukan dengan keterangan GTK tersebut GTY tapi muncul di validasi diminta adat atau tertulis tanggal SK CPNS, tapi pada saat dicek di data rinci PTK tanggal CPNS-nya sudah kosong. Terima kasih, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan Dapodik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, dan komen. Yang paling penting di subscribe. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.